Halo anak-anakku kelas 11, salam sehat untuk kalian semua. Hari ini kita akan kembali belajar PPKN untuk materi bab 3 tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Anak-anak, untuk bab 3 kita akan belajar 3 materi. Yang pertama tentang sistem hukum di Indonesia, yang kedua tentang sistem peradilan di Indonesia, dan yang ketiga tentang sikap yang sesuai dengan hukum. Tapi untuk kali ini kita akan belajar materi yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang sistem hukum di Indonesia. Anak-anak, pada bab ini nanti kalian akan diajak untuk menganalisis tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian tahu bahwa pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, segala penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan sistem dan norma hukum. Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional mutlak diperlukan. Sekarang kalian perhatikan gambar tersebut. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani pergi berkunjung ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Coba bayangkan jika tidak ada pagar yang memisahkan pengunjung dengan binatang. Tentu saja tidak akan ada orang yang berani masuk ke kebun binatang. Para pengunjung dapat menikmati kehidupan binatang dengan aman karena ada pagar yang membatasi mereka dengan binatang buas tersebut. Demikian juga dengan hukum. Pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Coba kalian bayangkan jika seandainya di negara kita ini tidak ada hukum. Dapat diperkirakan kesemrawutan akan terjadi dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh lain, seandainya tidak ada peraturan lalu lintas, kita tidak akan dapat memperkirakan ke arah mana seorang pengendara kendaraan bermotor akan berjalan, di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Dan pada saat lampu menyala merah, apakah pengendara akan berhenti atau berjalan? Dengan adanya peraturan lalu lintas, maka para pengendara kendaraan bermotor harus berjalan di sebelah kiri. Dan jika lampu pengatur lalu lintas berwarna merah, maka semua kendaraan harus berhenti. Arus lalu lintas menjadi tertib dan keselamatan orang pun dapat terjamin. Coba kalian perhatikan gambar itu. Para pengguna jalan wajib mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, anak-anak, untuk materi kita yang pertama tentang sistem hukum di Indonesia, yang pertama akan kita pelajari mengenai pengertian sistem hukum. Tapi sebelumnya kita akan belajar dan pisahkan pengertian antara sistem dan pengertian hukum. Pengertian sistem. Sistem adalah susunan kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Nah, sekarang apa itu hukum? Hukum adalah peraturan berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas serta nyata. Sekarang, apakah pengertian dari sistem hukum? Sistem hukum adalah suatu perangkat peraturan yang tersusun secara teratur serta berasal dari berbagai pandangan, asas, dan teori para pakar yang memiliki perhatian terhadap jalannya kehidupan bermasyarakat. Anak-anak,
Untuk persyaratan adanya suatu sistem hukum atau yang biasa disebut asas principles of legality dapat dibedakan menjadi 8. Yang pertama yaitu suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc. Yang kedua, peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan. Yang ketiga, tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, karena jika itu terjadi, peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Yang keempat, peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang mudah dan bisa dimengerti. Yang kelima, suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lainnya. Yang keenam, peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Yang ketujuh, tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan karena dapat menyebabkan seorang kehilangan orientasinya. Dan yang terakhir, harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai penggolongan atau klasifikasi hukum. Di sini nanti hukum dapat dibedakan menurut sumbernya, bentuknya, tempat berlakunya, sifatnya, masa berlakunya, cara mempertahankannya, dan yang terakhir menurut isinya. Untuk menurut sumbernya dapat dibedakan menjadi 5. Ada undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Menurut bentuknya dapat dibedakan menjadi 2, tertulis dan tidak tertulis. Berdasarkan tempat berlakunya dibedakan menjadi 4, nasional, internasional, asing, dan gereja. Menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi 2, memaksa dan sebagai pelengkap. Berdasarkan masa berlakunya dapat dibedakan menjadi 3, positif, akan datang, dan universal. Berdasarkan cara mempertahankannya dapat dibedakan menjadi 2, hukum material dan hukum formal. Sedangkan menurut isinya dapat dibedakan juga menjadi 2, yaitu hukum publik dan hukum privat. Kita akan pelajari lebih dalam dari masing-masing penggolongan hukum tersebut. Baiklah, untuk yang pertama yaitu hukum berdasarkan sumbernya. Menurut Sudikno Mertokusumo dapat dibedakan menjadi 2, berdasarkan sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material merupakan tempat dari mana materi itu diambil atau merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Yang kedua berdasarkan sumber hukum formal, yaitu merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini bisa meliputi undang-undang, jurisprudensi, kebiasaan, traktat, dan doktrin. Nah anak-anak, tadi kita pelajari hukum berdasarkan sumbernya yang meliputi diantaranya undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Kita akan pelajari lebih dalam apa itu hukum berdasarkan sumbernya berdasarkan masing-masing dari penggolongannya. Undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kebiasaan yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Untuk jurisprudensi adalah hukum yang berbentuk karena keputusan hakim. Sedangkan traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara atau traktat. Sedangkan doktrin adalah pendapat atau gagasan dari para ahli hukum. Berikutnya anak-anak, kita akan belajar hukum berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang ditemui dengan bentuk tulisan yang dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah
hukum yang hidup dan diyakini oleh masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Untuk hukum yang tertulis dapat dibedakan menjadi dua lagi, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan adalah hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaannya. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sedangkan yang kedua, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan adalah hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan presiden. Berikutnya anak-anak, penggolongan hukum berdasarkan isinya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar pihak atau orang dengan menekankan pada kepentingan yang bersifat pribadi atau individu. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan hukum di antara lembaga negara serta hubungan hukum antara negara dengan warga negara yang terkait dengan kepentingan umum. Nah, berikutnya untuk penjelasan lebih lanjut mengenai hukum privat adalah bahwa hukum privat itu dapat berupa hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contohnya hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Sedangkan yang kedua adalah hukum perniagaan atau hukum dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contohnya hukum tentang jual beli, utang piutang, pendirian perusahaan, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, pembagian dari hukum publik dapat dibedakan menjadi hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, di mana pada hukum pidana memuat larangan dan sanksi. Yang kedua yaitu hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Ketiga, hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Dan yang keempat, hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. Berikutnya anak-anak, penggolongan hukum berdasarkan masa berlakunya dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu hukum positif atau biasa disebut dengan ius constitutum. Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini. Misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI. Yang kedua yaitu hukum yang akan datang atau biasa disebut dengan ius constitutum. Adalah hukum yang dicita-citakan, diharapkan atau direncanakan akan berlaku pada masa yang akan datang. Misalnya RUU atau rancangan undang-undang. Yang ketiga yaitu hukum universal. Adalah hukum yang berlaku tanpa mengenal batas ruang dan waktu, yang berlaku dalam sepanjang masa, bahkan dimanapun dan terhadap siapapun. Berikutnya anak-anak, hukum berdasarkan tempat berlakunya dapat dibedakan menjadi 4. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah satu negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlakunya secara universal tentunya. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain.
Sedangkan yang keempat terakhir adalah hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Nah, anak-anak, untuk hukum berdasarkan cara mempertahankannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Contohnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan lain sebagainya. Sedangkan hukum formal adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Contohnya hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Anak-anak, berikutnya yaitu hukum berdasarkan wujudnya. Dapat dibedakan menjadi dua, ada hukum objektif dan ada hukum subjektif. Hukum objektif adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Sedangkan hukum subjektif adalah hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Berikutnya anak-anak, kita akan bahas mengenai hukum berdasarkan sifatnya. Dapat dibedakan juga menjadi dua, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur atau melengkapi. Hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Sedangkan hukum yang mengatur atau melengkapi adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Misalnya, ketentuan dalam pewarisan berdasarkan undang-undang baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat. Nah, anak-anak, untuk tugas hukum diantaranya yang pertama yaitu menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan di masyarakat. Yang ketiga, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran di dalam masyarakat. Anak-anak, untuk berikutnya kita akan belajar mengenai sistem hukum nasional di Indonesia. Sebagai suatu negara yang merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tata hukum sendiri. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan, sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Tata hukum negara kita juga berbeda dengan tata hukum negara lainnya. Sistem hukum di Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak, berikutnya kita akan belajar mengenai sejarah tata hukum Indonesia pada era penjajahan Belanda. Ada 3 tata hukum Belanda yang diterapkan di Indonesia pada waktu itu. Yang pertama yaitu Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia atau biasa disingkat dengan AB. Artinya Peraturan Umum Perundang-undangan untuk Indonesia. Ini dikeluarkan pada 30 April 1847. Yang kedua yaitu Regeringsreglament atau biasa disingkat dengan RR. Artinya Peraturan mengenai Pemerintahan Jajahan, dikeluarkan pada 2 September 1854. Dan yang ketiga adalah Indische Staatsregeling atau biasa disingkat dengan IS, artinya Peraturan Ketatanegaraan Indonesia. Ini dikeluarkan pada 23 Juni 1925.
Berikutnya anak-anak, kita akan belajar mengenai sejarah tata hukum Indonesia pada era penjajahan Jepang. Keluarlah pada waktu itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 Pasal 3 yang berbunyi semua badan-badan pemerintahan yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer. Nah anak-anak, sejak berdirinya Indonesia pada 17 Agustus 1945, maka lahirlah tata hukum Indonesia yang dinyatakan dalam Proklamasi Kemerdekaan. Pada Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu merupakan tanda berakhirnya hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional. Saat Bapak Soekarno menyatakan, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Pada saat itulah maka hukum kolonial diganti dengan hukum nasional. Berikutnya terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu dan seterusnya, itu merupakan tata hukum Indonesia. Anak-anak, berikutnya kita akan belajar mengenai konsep negara hukum, di mana menurut M. Tahir Asyari, konsep negara hukum dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu rule of law. Rule of law diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon, contohnya Inggris dan Amerika. Yang kedua, Rechtsstaat. Ini diterapkan di negara-negara Eropa kontinental. Contohnya Inggris dan Amerika Serikat juga, bahkan Belanda juga menggunakan Rechtsstaat. Kemudian yang ketiga, Socialist Legality. Diterapkan di negara-negara komunis, contohnya Uni Soviet. Yang keempat, konsep negara hukum Pancasila yang hanya diterapkan di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu nomokrasi Islam diterapkan di negara-negara Islam, contohnya di negara Turki. Anak-anak, berikutnya apakah indikasi yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum? Ini terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea pertama, kedua, dan keempat. Dan juga pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk pasal 4 ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28I ayat 1, dan pasal 28I ayat yang kelima. Anak-anak, kesimpulan pada materi kita hari ini adalah sesuatu disebut hukum jika mengandung unsur-unsur peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut sangat tegas. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan, serta perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Nah anak-anak, untuk tugas mandiri kalian pada materi ini, carilah sebuah kasus hukum dari surat kabar atau media online, kemudian tentukan kasus yang kalian temukan termasuk ke dalam jenis kasus hukum yang mana. Jangan lupa berikan alasannya. Baiklah anak-anakku yang hebat, sampai di sini dulu kita belajar mengenai PPKN hari ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan selalu, selamat belajar, dan terima kasih.